Udah? Oke, terima kasih banyak. Selamat datang lagi teman-teman semuanya di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur. Satu-satunya acara di channel orang dan bersama saya Abdul Arsad dan Abdel Akhrian. Luar biasa. Bagaimana kabar teman-teman seminggu ini? Luar biasa. Kami itu berasa kayak baru break maghrib aja gitu. Sudah ketemu lagi sama teman-teman semua di sini. Karena emang break maghrib. Karena emang break maghrib. Lo nggak makan, Dur? Tidak, Cing. Saya habis makan ikan bakar. Ini apa ya? Iya, nasi saya banyak banget. Enak banget tapi ikan bakarnya. Asli. Ikan bakar asli Keramat Jati tadi teman-teman. Keramat Jati itu bukan identik sama ikan. sama ikan, Dur. Itu pasar aja. Tapi Maksudnya, pasar induk dia itu. Itu untuk sayuran. Masa pasar induk gak ada ikan? Sayuran. Pasar induk itu untuk sayuran. Kalau lo mau, Kalau pasar ikan? kalau asli dari Muara Karang, oke, ikan. Gitu. Kalau Keramat Jati Kalau enggak? Keramat Jati dia pasar biasa kayak. Dia ngambilnya dari Muara Karang juga. Iya, tapi dia karena dia pasar induk pasti ikannya banyak. Dia pasar induk sayur. Yang lo lihat itu Keramat Jati mana? Lo yang di mana lihatnya? Yang di jalan. Iya, di mana Keramat Jati Indah itu depan-depannya? Atau Keramat Jati mana? Pokoknya kita kalau dari TMII ke PGC, kita lewat dia tuh. Nah, berarti bukan pasar induk. Keramat Jati biasa, pasar. Ada di sebelah kanan kiri kan? Lo belok belok kanan. Kalau biasanya kalau saya pulang jam 1, jam 2 dini hari, jam 2 dini hari lah. Kalau saya dari Cililitan. Kan dulu kan saya masih di Sukmajaya kan, saya lewatnya situ tuh. Dari PGC itu saya lurus terus menuju Taman Mini. Iya. Itu pasti di pinggir jalan saya ketemu orang-orang jual ikan. Pas di kanannya halte busway, kiri-kirinya ini Udah belok Taman Mini belum? Belum. Berarti Keramat Jati Indah ya. Mat Jain. Iya, betul. Mat Jain. Iya, Mat Jain. Rumah sakit Polri mah di Cawang, Bang. Ya. Sampingnya KJ itu masih Polri, Dur. Polri, Dur. Rumah sakit Polri bukannya kalau kita tol Jagorawi. Ya itu pintu belakangnya. Ya, itu pintu belakangnya, Dur. Oh, itu pintu belakangnya. Kok bisa tembus itu pintu belakangnya? Emang situ. Ambulan biar langsung masuk, nggak usah lewat pasar ikan. Oh, nah itu ya. Nah, ada kan pasar ikannya berarti kan? Pasar ikan kaget ya. Itu. Asli Keramat Jati. Bukan. Bukan, Dur. Itu ya pasar biasa, jualan macam-macam termasuk jualan iklan. Maksudnya asli Keramat Jati, dia juga ngambilnya di Muara Karang. Muara Angke. Muara apa ya? Iyalah. Ya, Pluit. Ya. Pluit ada pasar ikan. Ada lah, dia kan laut juga kan. Ya, ada. Nah itu, yang saya rasakan adalah kalau kita biasa beli ikan bakar atau apa, kadang-kadang dia asin karena dia sudah lama kemudian ditaruh garam kan, Ya. biar dia segar. Ya. Nah yang ini nih benar-benar berasanya segar di mulut. Jadi saya cukup yakin bahwa ini ikan segar. Dan asli Keramat Jati. Asli Keramat Jati. Beli di mana lo, Man? Keramat Jati. Beli di mana? Keramat Jati. Ikan Tuh. itu. Asli Keramat Jati, Jin. Mesen GoFood. Enggak, tiba-tiba ya 3 kilo tapi ternyata Keramat Jati. Orang saya tanyain asli mana kan? Oh. Keramat Jati, Bang, katanya. Udah lama di situ, udah 7 tahun. Udah lama dong berarti nggak seger. Iya, maksudnya dari dia kecil, dari masih bertelur. Apa Sebelum segala dia di ini ya. Sebelum dia dipotong 7 tahun dia hidup. Enak. Itu Keramat Jati. Gue kagak tahu lah nama-nama ikan gue. Nama-nama ikan di Saya juga tidak terlalu paham. kayak bawal, baronang. Padahal ikan semua kan baronang. Berenang. Ikan baronang, ikan bawal, ikan cuek, ikan gurame, ikan mujair. Gue tuh bentuknya gue nggak tahu gue. Saya kalau yang Bawal tuh yang gede-gede ya? Bawal gede apa kecil? tadi itu bawal ya? Oh, oh ya Keramat Jati dong, asli Keramat Jati dong. Orang dia ikan air tawar.
Iya dong. Bawal ikan air tawar kan? Laut dong kalau bawal. Enggak, tadi dia banyak ngomong nggak? Bawel. Apa? Lo cium apa? Enggak, saya ada rasa sudah kena sunlight sih. Jadi udah nggak berasa. Amis-amisnya? Iya, maksudnya amisnya amis laut apa amis tawar ini? Emang ada ya? Udah hilang. Beda ya? Beda. Kalau tawar tidak terlalu amis. Kalau laut tuh amis. Amis itu manis. Bahasa Sunda. Oh, saya pikir kalau amis tuh ekstravaganza. Aming. Ya, sama. Oh, saya mikirnya lama itu, Cing. Terima kasih ya udah dihargai. Tapi gue sekarang setiap bengong dikasih kopi mulu sama Iman, bener dah. Tadi katanya setiap bengong dikasih jamu. Jamu tapi maksimal 3 kali. Ngek, ngek, ngek gitu. Kalau Sekarang gue bengong sedikit, dia lihat gue bengong, kasih kopi. Bengong, kopi lagi. Kopi terus gue dikasih. Dan habis terus sama gue. Itu yang bikin gue, kenapa ya gue ini banget sama kopi ya? bengong dikit kopi. Iya. Bengong dikit kopi. Hah? Jadi dia tuh ngeliat, wah bapak bengong nih. Kopi. Cekatan dong berarti. Pernah gue nggak keluar kamar aja, dia ngetok pintu, tok 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 tok. Keluar udah bawa kopi sama jamu. Pas gue buka, maksudnya Karena Ceng Abdel nggak keluar kamar. Iya. Jadi dia tuh kayak, saya nggak ada kerjaan. Bikin tapi dia kopi, bikin jamu. kok dia ini ya, maksudnya apa ya yang menyebabkan dia Perhatian banget ya. nyuguhin gue kopi mulu gitu, Nggak maksudnya? tahu. Hah? Nggak tahu. Mungkin karena merasa bahwa oh bengong nih, artinya Ngopi nih. ya kopi lah. Nggak mungkin kan Cing Abdel lagi sholat dikasih kopi, nggak mungkin. Iya. Pasti karena bengong itu temannya kopi. Iya, iya, iya. Saya tuh lagi cari-cari orang seperti Bang Iman gini Buat di rumah lo. buat di rumah. Karena Dia itu rajin sebenarnya si Iman ini ya. Rajin. Terus bisa dipercaya nggak sih tuh anak kayak Iman? Ini ngobrol mulu di sini tuh, nggak ganti-ganti. bisa lah orang Tapi jual tadi gambarnya kemana aja tuh? tidak gambar di kita tadi. Enggak, di lu. Ini baru pindah nih. Oh nggak tahu dah. Ngorek ya kaki mau nemu. Ngobrol aja dari tadi. Iya, iya. Ini apa namanya? Apa? Jual madu aja terpercaya. Jual ngobrol terpercaya. Terpercaya. Tapi pecah sampai sini. Tapi pecah. Ya itu sampai karena orang di sananya yang tidak bisa dipercaya, tapi Bang Imannya bisa dipercaya. Iya, lo mau cari ya kayak gitu. Iya, karena setelah pindah itu saya berasa Jing, ya Allah. Begitu rumah agak gede. Iya, jangankan nyapu dan ngepel ya. Naik turun tangga aja berasa saya. Udah berasa ya? Capek ya ternyata ya. Capek Cing. Kalau setiap hari Iya. naik turun tangga, iya, Dut. karena kayak misalnya saya nyuci aja, lantai 3 tuh kan tempat mesin cuci sama jemuran-jemuran kan. Iya. Saya naik turun, Ngap. kadang abis mandi, saya ingat, oh iya pakaiannya masih di atas. Saya naik, turun, udah ngos-ngosan. Saya bilang, aduh capek juga ternyata ya. Iya, emang. Iya. Karena kita tuh senangnya dulu karena kita datang ke tempat yang lantai 3 tuh cuma sekali-sekali. Wih, enak ya. Kayaknya nih enak banget deh punya ini gitu. Cuman kalau di setiap hari ketemu, Iya, capek juga. ternyata. capek emang. Naik tangga tuh capek, Dur. Iya, makanya saya mikir kayak, Lo ada bordesnya nggak? saya nggak bisa. Bordes itu apa? Naik tangga, terus ada yang istirahat, naik lagi gitu. Iya, kayak punya Cing Abdel begini. Ada bordesnya dulu gitu. Iya, tapi tidak untuk istirahat kan itu. Lanjut aja. Lanjut aja sih, iya. Iya, tapi begitu. Jadi berasa lah. Kemudian saya merasa kayak, wah saya urus sendiri. Wah capek juga ya. Capek, Dur. Belum urus kendaraan. Berapa meter jumlah bangunan, luas bangunan? Akhirnya, setelah diukur-ukur, 300 meter ada? Iya. Buset, Kayaknya lu. dia lebih. Karena 300 meter. karena di atas bagasi. Garasi. Di atas garasi. Jadi ruangan juga kan. Kalau dulu garasi doang tanpa garasi itu 100 meter. Ya kalau dikaliin 3 aja udah 300. Iya, udah 300. Tanpa garasi. Sekarang ditambah garasi lagi ada ininya. Ya mungkin kalau itu
5 meter, 5 meter, 5 meter. 320-an lah. 311 Sama lah. inilah. Gede berarti Dur. Iya. Lu ngurus sendiri Iya. gak kuat kayaknya Dur. Selama ini saya sendiri. Kan istri sama anak lagi di Malang. Ini sekarang nggak ada nih sendiri. Lu. Ada. Selama ini sendiri kan lu belum tinggal di situ. Lu tinggal berapa lama sih? Sudah. Saya pindah itu tanggal 29 Januari. Desember. Udah berasa ya, padahal baru berapa minggu loh. Iya, 29 Desember. Tapi itu 29 Desember itu pindah baru taruh barang doang. Tidurnya? Jadi begitu pindah taruh barang, kami langsung waktu itu Cindy datang dari Malang buat bantu. Prioritas kamar dulu deh, kamar aja dulu. Pokoknya yang penting kasurnya ada aja dulu buat tidur malam itu. Itu aja kami mandi, alat mandi kami nggak tahu ada di mana, baju-baju kami juga bongkar kardus lagi di mana ini baju-baju. Jadi pokoknya yang penting bisa tidur. Terus paginya baru mulai beberes. Kamar, jadi kami baru tiga tempat, kamar, dapur, dan ruang kerja. Karena saya harus nulis materi itu. Nah, baru 3 tempat itu. Yang lainnya itu masih ketumpuk di satu ruangan, itu barang-barang semua. Sampai sekarang ini. Karena belum... Dan udah capek? Udah capek, udah. Apalagi barang yang itu tempatnya di lantai 3. Tapi barangnya ada di lantai 1. Capek ngangkatnya ya? Capek banget. Kadang saya minta Dimas ke rumah. Buat ngangkat-ngangkatin? Iya, Dim, lu kosong nggak? Main ke rumah yuk. Dia datang. Ngapain, Ada apa bang? Dim, bantuin angkat ini. Jadi dari Bekasi ke Depok saya kadang-kadang gak enak. Dim, sorry Dim, ya lu jauh-jauh ke sini. Cuman buat bantuin ngangkat ini doang. Tapi emang luas Dur itu. Dia sekitar ya sama lama ini. Gue bisa membayangkan gitu. Ya lumayan. Rumah saya sekarang ini ya, Cing, saking kosongnya karena barang-barang belum ditata. Hanya di ruang kerja yang saya ngomong nggak gema. Karena udah banyak barang. Iya, karena ruang kerja udah ada buku-buku, udah ada meja komputer, apa segala macam. Selain itu, semua ruangan itu saya ngomong gema, saking kosongnya. Saya mau ngapa-ngapain, saya bingung. Karena saya itu juga merasa bahwa saya itu tes saya soal keindahan tuh kurang. Ya, seperti mempadu-padankan pakaian, gaya apa itu saya itu memang kurang. Jadi saya mau ngatur itu takut salah apa tidak bagus, jadi harus tunggu Cindy. Jadi saya tuh atur ya hal-hal yang tidak perlu keindahan. Jadi misalnya kayak garasi harus bersih biar motor enak. Terus barang-barang yang di gudang itu kan nggak butuh keindahan tuh, yang penting rapi aja. Nah itu saya aturin sendiri. Tapi kalau kayak tata ruang tamu, waduh, tata surya, tata dado, tata ruang tamu, tata ruang TV apa segala macam, saya cuman sebatas fungsional. Iya. Jadi itu emang harus punya tes itu Dur. Iya. Gak bisa kita dengan barang yang sama ya. Betul. Lo tata ini deh. Betul. Beda-beda orang. Betul. Saya rasa diri bahwa sama gue juga. Memang saya kurang sekali. Kayak misalkan ini tidak tertata seperti ini ya. Barang-barang di luar semua, kemudian kita tata untuk menjadi sebuah tempat untuk enak syutingnya. Saya nggak bisa tuh tata jadi seperti ini biar terlihat begini. Saya kayaknya gimana ya? Ya udah taruh sini. Aspek artistik lo kurang banget. Gitu sih. Sama ahlak lo sedikit agak kurang. Iya itu juga sih. Saya tidak. Gak bisa lo di BUMN itu nggak bisa lo. BUMN itu karena ahlak ininya. Revolusi akhlak. Bukan tagline-nya. Iya akhlak. Iya ada singkatannya itu. Amanah. Kerja keras. Komitmen atau konsisten. Iya itu. Harmonis mungkin. Mungkin bisa harmonis. L. Loyal. A lagi. Tadi sudah amanah nih. Iya. Amanah lagi. Amin mungkin. Bukan. Amanah, agresif.
Agresif. Bisa. Enggak ya, enggak masuk ya agresif ya. Aman. Aman. Aman bisa. mungkin aman. Iya. K-nya lagi? Wah, ada K lagi. Tadi udah Konsisten, komitmen. mungkin komitmen. Apa yang benar apa coba dah? Akhlak. Akhlak apa aja? Ya, belum. Lah, akhlak BUMN. Akhlak BUMN. Apa dia sebenarnya singkatannya? Coba ada yang kita benar nggak tuh? Akhlak BUMN. Mana? Saya sering dapat bajunya tuh kalau ngisi di BUMN, tapi saya nggak pernah hafal. Amanah, kompeten, Oke. harmonis, Oh. loyal, adaptif, kolaboratif. Oh, Adaptif. amanahnya kita benar. Amanahnya kita benar. Kompeten ya? Kompeten. Benar. Harmonis. Harmonis benar. Loyal benar. Loyal benar. Sama ke adaptif sama Adaptif dan kompetitifnya. kompetitifnya kurang. Kolaboratif. Kurang. terakhir. Oh, kolaboratif. Kolaboratifnya yang kita kurang. Ya, bisa lah di. Itu akhlak. Tapi kemarin ujian BUMN soal bocor. Ya. Soal dan kunci jawabannya. Iya. Kunci jawabannya bocor. Dibocorkan sama salah satu orang di situ ya. Berarti dia nggak berakhlak ya? Nah, Iya. coba dari akhlak, apa yang dilanggar dari situ? Amanah. Dia tidak amanah. Dia tidak amanah. Kompeten. Kompeten. Ya bisa sih sebenarnya dia orangnya kompeten. Dia kompeten. Untuk enggak Ya, harmonis bisa-bisa aja harmonis. Ini Iya. tidak masuk dalam itu tuh. Iya. Loyal. Nah, dia tidak loyal. Dia tidak loyal. Loyal sama yang Dia loyal sama yang bayar. uang. Ya. Dia hanya loyal pada kesetiaannya pada uang. Iya, bukan loyal pada janji Iya. bekerjanya. Iya, dia loyal pada Adaptif. Iya, Dia sangat adaptif. Karena Sangat dia tahu adaptif. ada sesuatu yang bisa jadi uang, Iya. dia sangat Beradaptasi langsung. Beradaptasi langsung. Oh, ini bisa jadi duit. Ya. Gitu. Berikutnya kolaboratif. Nah, kolaboratif juga. Dia kolaboratif. Orang luar. Betul, sama orang luar. Iya. Jadi yang dia langgar tuh amanah dan loyal. Amanah dan loyal doang. Yang Amanah lainnya dan dia ngikutin itu. Ngikutin. tidak ya. Enggak, ya maksudnya dari sisi yang lain kita bisa lihat itu. Ya. Gitu. Ya kita juga bisa bilang dia amanah pada orang yang bayar dia. Pada orang yang bayar dia. Gue pengen masuk ini gimana nih caranya gitu ya. Ya sini lu bayar Lu bayar gue. gua. Nah, Tapi lu amanah nggak? Gua amanah kalau gue udah dikasih duit. Orang gua akhlak kok. Iya. Gitu. Gua amanah. Iya. Lu gak lihat nih baju gua nih akhlak. Akhlak. Amanah. Tapi itu kata orang-orang BUMN itu terobosan, Dur. Akhlak itu memang benar-benar dilakukan katanya. Bukan sekedar slogan gitu. Ya bagus lah kalau begitu. Ada yang dilaku terasa katanya orang itu. Slogan akhlak itu berasa gitu. Walaupun bukan akhlaknya ya, singkatan-singkatannya yang berasa gitu. Oh, oke. Bukan jadi berakhlak akhirnya gitu, enggak. Singkatan-singkatan itu yang berasa. Kayak kolaboratif, pegawai BUMN tuh diminta sekarang untuk benar-benar bisa lu berkolaborasi, udah nggak usah saing-saingan, kolaborasi aja dulu gitu. Oke. Ada tuh di situ. Adaptif pada perkembangan zaman, Iya, pada gitu. apa yang terjadi dan segala macam. Itu dilakukan. Tapi bukan sebagai akhlaknya ya. Bukan Iya. kata akhlaknya ini. Ya, tapi kalau sebagai kata akhlaknya juga semua orang juga sudah berakhlak. Tapi kan ada akhlak buruk. Ada yang baik, ada yang Ada yang buruk, buruk, ada yang yang baik. setengah-setengah, ada yang apa. Jadi intinya kalau berakhlak semua sudah berakhlak, tapi yang menuju positifnya mungkin dibutuh singkatan-singkatan ini. Iya. Ya, gitulah. Akhlak itu akhlak itu harusnya udah baik apa kayak akhlak baik dan akhlak buruk ya. Kalau buruk kan bukan akhlak gitu gak sih? Oh, nggak tahu. Kita harus tahu arti dasar dari Akhlak. akhlak itu apa. Kan ada akhlakul karimah. Ya. Akhlakul karimah. Oh, berarti ada akhlak yang tidak korim, yang tidak karim. Ada yang tidak karimah gitu. Akhlak. Ya, Akhlak tuh mungkin. Makanya kita harus tahu arti kata dasar itu dari si akhlak. akhlak itu ya. Akhlak itu moral. Bahasa Arab lagi kita nggak tahu. Moral ya. Moral. Moral ya. Tapi biasanya tuh kalau bahasa Arab tuh satu kata itu dia teliti apa? Bukan teliti apa istilahnya? Apa? Spesifik. Jadi sebuah kata tuh dia spesifik banget gitu. Kalau bahasa Arab itu. Untuk menggambarkan sesuatu ya. Menggambarkan sesuatu. Kayak misalnya di bahasa Sunda jatuh macam-macam. Kalau jatuh pala duluan apa? Jatuh ke belakang apa? Nah, begitu. Jatuh ke samping apa? Nah, iya. Tapi sama-sama jatuh. Iya. Nah, bahasa Arab tuh segitu detailnya. Spesifik itu. Untuk setiap
setiap kata dasarnya dia gitu. Tidak. Biasanya ada perangai, tabiat, budi pekerti atau sifat seseorang. Moral. Nah, ya itu bisa kita artikan seperti itu, kayak akhlak Ya. itu perangai, Ya, moral. Moral. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya itu dia apa gitu. Kan kalau arti yang kayak perangai kan kita sudah sadur ke bahasa Indonesia. Ya begitulah ya Cing ya. BUMN kita. Luar biasa ya. Kenapa BBM kita? Tidak. Cing Abdel kasih korek dulu, ntar kamera nggak pindah. Cing Abdel jangan ngomong dulu, saya aja dulu. Iya, karena Biaya haji naik Dur, biaya haji naik nih gimana? Biaya haji naik jadi 64 juta. 69. 69 juta. Iya. Saya menyesal nggak daftar haji. Udah 69 juta jadinya. Pak Darko sih yang nyesel. Hah? Pak Darko meninggal Oh iya, belum yang sempat. bubur palapa ya. Uangnya udah ada. Ya, Dia tapi tinggal beliau nunggu. pernah umroh. Belum. Iya kesian. Belum, Dur. Mudah-mudahan udah dicatat ya sama ini. Oh iya, Sama. kalau beliau sudah berniat sih Iya. sudah terhitung pahala Udah haji. terhitung pahalanya. Dia tuh udah, saya duit udah ada nih, Cing. Gitu. Gua kan dari dulu ngojok-ngojokin dia mulu tuh. Pak Bapak udah masuk jatuh wajib loh akhirnya. Iya, loh. udah masuk Mampu. top 5 Iya. bubur palapa di Iya. majalah Forbes loh. Pak Darko udah mampu loh. Dulu tuh alasannya ya, yang sering gue denger sama semua orang-orang yang ini. Gue mau bantu ini gue dulu aja Del gitu. Mau bantu orang, masih ada saudara gue yang membutuhkan susah gitu. Termasuk Pak Darko. Sampai satu saat dia menyadari bahwa diri dia udah mampu gitu. Duit udah ada nih. Cing, cariin Travel. Corona. Ada haji tahun itu. Jadi berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik jangan Janganlah ditunda-tunda. Apa lagunya siapa itu? rehat. Bimbo. Lo Rehan. Bimbo. Berbuat baik jangan ditunda-tunda. Oke deh udah itu. Corona dulu. Corona setahun lewat. Corona berikutnya masih belum buka. Uang saya udah nggak apa-apa ini Cing gitu ya. Duit itu. Jumlahnya ratusan juta dulu. Gue mau berangkat yang langsung berangkat tahun ini dia bilang gitu. Mahal Pak Darko. Ada saya uangnya kata. Udah saya nggak kemana-manain gitu. Udah pengen berangkat banget dulu. Corona. Tahun depannya masih corona. Tahun depannya lagi buka sakit. Kesian ya. Tapi orang kalau sudah yang saya tahu ya, orang kalau sudah berniat begitu sudah terhitung pahala hajinya. Bahkan pada saat sakit dia nggak mau pakai uang itu Dur. Buat berobat sakit. Nah, iya. Karena ini gue mau pakai ini nih. Iya, Cing, kalau gitu. sudah seniat seperti itu, insya Allah Ya. sudah terhitung pahala Insya Allah haji. ya Pak Darko ya. Kan orang-orang kan kita tuh kan ngantri kan. Iya. Nah dalam masa antrian itu kalau kita meninggal, insya Allah sudah terhitung pahala haji. Udah terhitung pahala haji ya. Udah Pahala menggugurkan kewajiban untuk berhaji gitu Iya, ya. rukun kelima. Rukun kelima ya, mudah-mudahan ya, Insya Pak Allah Darko sudah ya. ini, karena memang bukan kita yang tidak mau, Iya. tapi kita sudah berniat apa segala macam, tapi memang prosedurnya ada antrian, Iya. ada apa. Ada corona, Iya. ada sakit. Ada sakit dan segala macam, dan itu memang kan makanya menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Mampu nih tentu segala hal. Segala hal, bukan cuman mampu dirinya punya duit segala macam. Mampu segala hal. Segala Yang hal. negara ini mampu memprovide, Iya, negara sana mampu nerima. mampu nerima, Iya, dan iya. segala macamnya. Mekah sekarang udah ijo-ijo, Jeddah, udah tumbuh. udah Rumput. kayak Bukit Teletabis di Bromo. Iya, ya. Katanya tanda-tanda ya. Tanda-tanda karena Tanda-tanda kata subur. dari Sahih Bukhari kalau tidak salah. Koreksi saya kalau teman-teman, kalau saya salah ya teman-teman ya. Hadis dari Rasulullah SAW mengatakan Ya. bahwa tidak akan datang kiamat kecuali sampai Mekah menghijau. Iya. Dan turun salju. Oh ada juga turun salju. Ada kalau nggak salah ya. Kalau koreksi ya kalau salah ya. Ya, jadi Iya. Mekah sudah mulai menghijau. Jadi tapi kita sudah pernah bicara bahwa memang
Nabi Muhammad SAW itu salah satu tanda akhir zaman. Iya. Beliau adalah nabi akhir zaman. Jadi beliau menjadi nabi itu, beliau hadir di dunia ini itu sudah termasuk tanda akhir zaman. Ya kurun waktu inilah yang akhir zaman kita ini. Iya, yang tinggal kapannya kita nggak tahu. Iya. Gitu. Dan makin ke sini tanda-tanda yang beliau katakan 1400 tahun yang lalu itu terjadi sekarang ini. Nggak ada yang hamil juga ya? Hamil apa? Tanda-tandanya. Kurun berapa tahun sebelum kiamat tidak akan ada yang hamil. Oh, saya kurang tahu kalau itu. Gue pernah dengar juga sih, tahu deh. Kalau koreksi kalau salah ya. Iya. Saya kurang tahu. Enggak, di mana-mana. Saya kurang tahu. Saya itu cuma mikir kayak kira-kira kita nyampe nggak ya sama Imam Mahdi muncul gitu? Kayaknya nggak ada, Dur. Kayaknya nggak ya. Kayaknya kita udah nggak ada. Tapi kita nggak tahu juga sih. Tahu-tahu alam lah ya. Iya, gitu. Tanda-tanda. Tapi Imam Mahdi itu yang ini yang saya dengar, saya ini dari ceramah-ceramah ya. Koreksi saya kalau saya salah teman-teman ya. Jadi Imam Mahdi itu adalah orang yang dia tidak mau jadi Imam Mahdi. Jadi pasti palsu. Kalau ada orang datang ngaku Imam Mahdi, dia pasti palsu. Karena di hadis Rasulullah SAW, dia ini tidak mau jadi Imam Mahdi, tapi karena baiatnya orang, kemudian orang-orang merasa bahwa kau ini yang pantas, dan dia melihat bahwa wah, tergerak hatinya karena umat terpecah belah apa segala macam, akhirnya dia mau dibaiat sebagai Imam Mahdi. Jadi kalau ada orang muncul mengaku diri Imam Mahdi, pasti bukan Imam Mahdi. Pasti bukan, karena hadisnya mengatakan tidak seperti itu. Imam Mahdi itu, dia itu pemuda biasa. Tidak yang dari kecil alim banget, enggak. Dia tuh pemuda biasa saja, sama seperti orang lain. Tapi kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, dia diubah dalam satu malam itu. Katanya udah ada Imam Mahdi. Ya belum ada yang baiat. Iya, kan dia dibaiat. Orangnya udah ada ini gitu. Oh, wallahu alam. Namanya sama seperti nama Nabi Muhammad, binnya sama seperti binnya Nabi Muhammad. Jadi dia juga namanya Muhammad bin Abdullah juga. Iya, katanya ya. Emang udah ada. Dari Madinah juga. Apa namanya? Kan yang ini loh, orang-orang yang ditangguhkan kematiannya. Ada beberapa kan orang yang ada beberapa yang ditangguhkan kematian. Yang saya tahu Nabi Isa alaihissalam doang. Ya ada. Termasuk katanya Imam Mahdi. Nah, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya yang Wallahu alam. Saya nggak tahu. Tapi ciri-cirinya Imam Mahdi itu seperti itu. Dia tuh orang biasa saja. Ya. Tapi lalu dengan umat terpecah belah apa segala macam ya, kita tahulah kondisi bagaimana pemerintahan Arab Saudi sekarang ini. Kemudian di Timur Tengah seperti apa sekarang ini dan segala macam itu, dia didesak sama masyarakat untuk kawin karena ulama-ulama kan tahu ininya ya, tanda-tandanya seorang Imam Mahdi. Lo Imam Mahdi lo. Lu ini. Dia tidak mau. Enggak, saya nggak mau. Saya bukan orang alim kok saya ini. Tapi di malam itu, dalam satu malam Allah mengubah dia. Mengubah dia dari segi akhlak, dari segi apa segala macam, diubah dia malam itu. BUMN. Jadi Erick Thohir keluar mencalonkan ketua umum PSSI. enggak, astagfirullah, tidak. Jadi diubah pada malam hari itu. Iya. Dia dibaiat. Coba dong browsing Imam Mahdi, udah lahir belum? Ya browsing di Google ya sama seperti kita berdua berbicara ini, Cing. Iya, tapi gue bisa denger Iya lo kalau browsing hasilnya apa? Ya pasti ada yang bilang sudah ada. Semua spekulasi, wallahu alam, nggak ada yang tahu pasti. Google juga tidak tahu itu. Bahkan ulama aja berbeda pandangan. Berbeda pandangan. Iya. Itu hal-hal goib. Intinya adalah kayak ngomongin wali dah. Iya, intinya adalah kita percaya bahwa akhir zaman itu salah satunya adalah nanti adanya Imam Mahdi. Dia yang akan ngapain sih, Dur? Dia yang akan mempersatukan umat Islam. Melawan Dajjal.
Belum. Dajjal itu tugasnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi dia akan mempersatukan umat Islam di bawah komandonya dia. Kemudian Islam ini bersatu nih akhirnya nih. Tidak ada lagi orang Islam saling sindir, itu tidak ada tuh. Bersatu semuanya di bawah Imam Mahdi. Ini dari yang saya tahu aja, dari yang saya tahu. Teman-teman nanti koreksi aja di kolom komen ya. Mohon maaf nih, kami ini tidak sambil buka-buka Google, tidak sambil baca kitab. Jadi mohon maaf sekali. Ini obrolan tongkrongan lah. Kalau mau cari yang benar ya dengar ustadz-ustadz, jangan dengar kita. Tapi ini yang saya tahu. Nah, Imam Mahdi kan Islam pecah segala macam. Kemudian Islam itu kan kita tuh banyak tapi lemah kan karena tidak bersatu. Ini yang 72 golongan itu pecah jadi 72 golongan dan akan yang benar jadi satu, itu akan disatukan oleh Imam Mahdi gitu. Imam Mahdi, pokoknya Imam Mahdi itu datang, dialah yang mempersatukan umat Islam seluruh dunia di bawah pimpinannya dia. Kemudian mengalahkan musuh-musuh yang lain ya, orang-orang yang selama ini suka nyerang-nyerang Islam. Ya. Di bawah komandonya dia itu. Nah, lalu kemudian nanti dia itu takdirnya ini garisnya dia akan sholat subuh di Masjid Putih Damaskus. Damaskus itu di Yordania. Damaskus. Suriah ya. Suriah apa Yordania ya? Ya antara. Yordan apa Suriah ya? Damaskus. Ada Masjid Putih di. Udah ada belum sekarang? Masjid Putih itu ada. Udah ada. Ada. Oke. Syria, Damaskus Syria. Damaskus Syria. Di masjid itu, ketika dia dan pasukannya sholat subuh di situ, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Ikut sholat subuh di Masjid Damaskus itu. Masjid Putih Damaskus. Tempat ini jadi berbeda pendapat antar ulama, ya. Tapi sebagian besar bilang itu di situ. Meyakini bahwa ini di Masjid Putih Damaskus. Karena kalau tidak salah redaksinya itu masjid warna putih apa segala macam, dan sekarang itu Masjid Putih di Timur Tengah ya Damaskus itu. Iya. Nabi SAW turun di saat subuh. Di saat subuh turun, kemudian sama Imam Mahdi dipersilakan untuk menjadi imam. Iya, Nabi Isa. Iya, tapi Nabi Isa tidak mau. Karena? Saya tidak tahu. Kalau tidak salah redaksinya Nabi Isa akan bilang bahwa tidak, saya datang itu untuk menjadi makmummu gitu. Oh, oke. Umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah imam gitu. Oke. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam jadi makmum. Ini. Oh, sorry. Ini nih sebelum Nabi Isa turun itu, setelah ada satu kejadian saya lewatin. Jadi setelah Imam Mahdi mempersatukan Islam ini, mempersatukan umat Islam apa segala macam, kemudian menang melawan musuh-musuh Islam, turunlah Dajjal. Datanglah Dajjal ini, membuat kerusakan apa segala macam. Oh, bukan Dajjal dulu. Dajjal dulu yang membuat kerusakan. Akhirnya perlu Imam Mahdi. Kayaknya Imam Mahdi duluan deh. Iya. Imam Mahdi duluan baru Dajjal. Oke, kalau ada yang tahu silakan ya. Kalau salah tolong koreksi ya teman-teman, seperti biasa. Nah, Dajjal turun ini dengan segala macam tipu dayanya, mukjizatnya dia. Iya. Ya. Segala macam. Semua orang dia bisa kelabui dan tapi dia tidak bisa masuk di dua kota, Mekah dan Madinah. Iya. Nah, di sinilah tempat pasukan Imam Mahdi. Apa segala macam, dan dia tahu ada Imam Mahdi ini si Dajjal. Iya, tapi setiap kali dia mau serang Mekah dan Madinah, dari jauh aja dia dan pasukannya dia ini malaikat besar-besar dengan pedang yang gede-gede. Kan malaikat Jibril aja itu, kalau Rasulullah SAW pernah bilang sayapnya dibentangkan itu dari ufuk timur ke ufuk barat gitu. Perjalanan berapa lama gitu ya. Nah, apalagi malaikat yang ya dilihat sama Dajjal itu mungkin segede-gede, jadi dia takut, dia tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Lalu kemudian, tapi Imam Mahdi juga tidak bisa kasih kalah Dajjal. Perang, ada yang Dajjal menang, ada yang Imam Mahdi menang, ada pokoknya silih berganti aja gitu. Sampai kemudian mereka sholat subuh di Masjid Putih Damaskus, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam sholat subuh bareng di situ. Kemudian
tampuk kepemimpinan diserahkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bersama dengan Imam Mahdi bersatu memimpin untuk melawan Dajjal. Dan di sini Dajjal kalah nih. Dajjal tuh kalah, meninggalnya di tangannya Nabi Isa alaihissalam. Pertempuran di? Wallahu alam, saya tidak tahu pertempuran di mana. Tapi Di luar Mekah dan Madinah berarti kan? iya, pasti di luar Mekah dan Madinah karena Dajjal tidak berani masuk ke situ kan. Jadi dia pokoknya dia mati. Makanya saya tidak tahu ini hadis atau cerita dari sahabat gitu ya. Jadi kayak ada yang bilang kalau Dajjal tuh sudah ada sebenarnya. Sekarang ini? Iya, tapi dari zaman Nabi Muhammad SAW tuh sudah ada, tapi dia disembunyikan di sebuah tempat atau apa gitu. Lalu pernah ada seorang anak kecil di Madinah itu yang suka mempermainkan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau tidak salah tanya ke Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kita bunuh aja ini anak nih. Dia sudah membuat tipu daya di Madinah dan segala macam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa enggak, bukan tugas kita membunuh dia. Dia itu tugasnya Isa bin Maryam. Berarti dia Dajjal. Nah, karena redaksinya seperti itu, kemudian orang berpikir bahwa jangan-jangan itu Dajjalnya memang sudah ada. Nabi Muhammad SAW tahu, tapi ya Rasulullah SAW tahu bahwa bukan tugas saya. Ini timelinenya nanti, ini nanti gitu. Nah, nanti Dajjal mati kan sama Nabi Isa alaihissalam. Sudah nih, aman tentram. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bilang ke Nabi Isa alaihissalam, sekarang bawa kau dan umatmu naik ke bukit apa gitu, saya lupa. Jadi ada pendapat ulama juga, ada bukit di entah itu di Palestina kah, entah itu di mana, pokoknya naik ke bukit karena Allah Subhanahu Wa Taala akan mengeluarkan makhluk yang ini tidak ada siapapun bisa mengalahkan dia. Tugasnya kalian menyelamatkan diri aja. Nah, disinilah dibebaskan Ya'juj dan Ma'juj. Yang mereka ini saking banyaknya, Cing. Katanya mereka lewat sebuah danau Tiberias kalau tidak salah. Capek kan mereka? Minum. Orang pertama minum. Orang terakhir datang, sudah kering danaunya. Saking banyak. Itu menggambarkan betapa banyaknya ini Ya'juj dan Ma'juj. Kiamat dah tuh. Iya, Dajjal sudah mati nih. Dajjal sudah mati. Ya'juj Ma'juj ini. Nah, ini kemudian tidak ada yang bisa mengalahkan Ya'juj Ma'juj. Pokoknya dia ketemu orang, dia kasih mati. Dia kasih mati. Jadi siapapun yang tidak ikut Nabi Isa ke bukit itu ya mati sama dia ini, sama Ya'juj Ma'juj ini, pasti mati. Kita di Indonesia ini ya mati, kita mati ketemu Ya'juj Ma'juj. Tidak ada tempat selamat sudah itu. Bukan berarti kita orang yang merugi kan? Kalau kita nggak ikut, emang karena jauh aja. Jauh aja. Memang bukan artinya yang ikut yang akan selamat. Iya. Dan yang akan surga. Iya. Dan kita juga tidak tahu di zaman itu jangan-jangan Islam cuma ada di sana doang. Hah? Orang-orang Islam di Indonesia sudah mati semua gitu. Oke. Siapa tahu di zaman itu kita juga tidak tahu gitu. Di belahan bumi lain sudah tidak ada Islam lagi. Mungkin juga begitu. Kita juga tidak tahu. Iya. Tapi intinya tidak ada yang bisa mengalahkan Ya'juj Ma'juj sampai kemudian akhirnya Allah mematikan mereka dengan pokoknya dia tuh kayak White Walker gitu, Cing. White Walker GOT. GOT gue nggak tahu. Game of Thrones. Jadi pemimpinnya mati. Mati semua. Semua mati. Satu aja dimatiin ini perlu. Iya, makanya saya bilang Game of Thrones, Lord of the Ring itu tuh mereka bikin skripnya itu ngambil eskatologi agama-agama Samawi sebenarnya. Jadi Great Wall sama. Ada Great Wall juga ya? Saya harus nonton sih The Great Wall. Matt Damon. Yang gedenya mati, yang kecil mati. Banyak sih tuh yang kayak gitu-gituan tuh. Nah, cerita-cerita yang kayak gitu matiin. Oh, ini dia rajanya nih, kita matiin yang ininya aja, kita konsentrasi ke dianya aja. Ya. Gitu. Great Wall itu film Cina bukan sih, Man? Bukan, Matt Damon. Iya, itunya. Tapi di Cina kan? Gue juga udah nonton kayaknya deh. Tembok Cina, cuma sih. Posternya Matt Damon itu kan? Pemerintahannya Matt Damon. Iya, itu banyak yang makhluk-makhluk itu. Kagak mati-mati. Saya nonton ntar. Kagak mati-mati itu makhluk-makhluk itu. Nah itu, pemimpinnya mati, semua mati. Kemudian disitulah Allah menurunkan hujan. Hujan dengan hujan ini membersihkan seluruh mayat-mayatnya jenazah, bangkai-bangkainya si Ya'juj Ma'juj ini, membersihkan itu sampai bumi bersih kembali. Nah disitulah kemudian Nabi Isa alaihissalam turun bersama umatnya, kembali lagi hidup di bumi sampai kemudian Nabi Isa alaihissalam wafat. Baru kiamat.
beliau wafat, Matahari itu kan Tiberias tanda-tanda dong. ya, Tanda-tanda aja dong. Oh, itu dikit lagi emang. Ya. Tanda-tanda Tiberias kering. ya, Itu termasuk tanda-tandanya kiamat. tanda-tandanya. Iya. Lalu kemudian setelah itu ini saya lupa itu tuh danau Tiberias atau apa. Pokoknya dia mampir ke sebuah Ya. danau di mana orang pertama minum masih bisa, orang terakhir datang sudah Sudah habis. habis. Bayangkan Danau Toba ada orang minum segerombolan minum sampai habis tuh, nah sebanyak itu ya Yud. Ya. Nah kemudian ketika bumi sudah kembali ditempati, Nabi Isa alaihissalam wafat, semua orang kan sudah Islam nih, satu Ya. bumi ini semua Islam. Lalu kemudian pelan-pelan mulai lagi orang kafir pelan-pelan meninggalkan Islam sampai satu bumi ini sudah tidak ada lagi Islam, sudah tidak ada lagi azan, tidak ada lagi orang mengaji, tidak ada lagi orang sholat. Disitulah kemudian kiamat terjadi. Matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari Itu barat. pun udah diteliti secara ilmiah mungkin katanya. Matahari terbit dari barat dengan segala perhitungan dan pergerakannya secara teori mungkin Ya. matahari terbit dari barat. Nah, saya nonton Ustadz Syekh Husain. Aduh ya Allah Akbar, saya kok lupa namanya. Habib Hussein. Bukan Syekh. Dia orang Pakistan. Beliau suka bikin ceramah di YouTube beliau nih. Ahli eskatologi lah. Dia memfokuskan diri pada eskatologi. Nah, beliau mengatakan bahwa bisa saja matahari terbit dari barat itu arti dalam harfiahnya benar-benar terbit dari barat, atau bisa saja itu kiasan. Kiasannya matahari terbit dari barat itu maksudnya bahwa segala sesuatu cahayanya dari barat. Kiblat kita ke barat. Barat kan relatif, Dur. Relatif. Tapi kita barat kita sama barat orang barat beda. Iya, tapi western world kita tahu bahwa dunia barat itu ya Eropa, Amerika. Tidak pernah di Arab disebut barat dunia ini barat. bukan arah mata angin. Bukan arah mata angin, tapi lebih kepada budaya. Jadi matahari terbit dari barat itu bahwa segala kiblat cahaya dunia ini itu tertuju pada barat. Jadi Islam itu sudah sangat redup. Wah, sudah tidak ada cahayanya sama sekali gitu. Itu mulai dong tanda-tandanya sekarang. Ya, jadi makanya Syekh Imran Husain. Nah, beliau mengatakan bahwa jangan-jangan kalau itu artiannya tidak harfiah, ya itu sudah terjadi sekarang. Iya. Matahari terbit dari barat itu. Apapun sekarang lihatnya ke barat. Iya, tapi banyak juga ulama yang mengatakan bahwa enggak, itu kayaknya harfiah deh. Dalam artian harfiah, artinya rotasi kiamat mau terjadi, ya rotasi bumi sudah tidak kacau. Iya. Dengan mataharinya juga sudah kacau peredarannya dan segala macam. Jadi mungkin sudah tabrakan aja nih planet-planet dan segala macam. Hancur udah. Jadi kalau kiamat itu kan universe kan, yang kiamat. Iya. Bukan cuma dunia, bukan cuma bumi. Alam semesta. Alam semesta. Alam semesta ini yang kita kenal ini. Bima Sakti. Hancur semua ini. Hancur, tidak ada lagi kehidupan sama sekali. Di alam semesta. Iya, maksudnya semua hal yang pengertian saya soal kiamat ya, semua hal yang Allah ciptakan untuk menyembah Dia, semuanya hilang gitu. Kecuali kita yang mempertanggungjawabkan ini. Jadi kayak gunung itu kan diciptakan untuk menyembah, batu, planet, matahari, semua kan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua hal yang dibuat untuk menyembah Dia itu semuanya hancur. Semuanya secara hancur. Secara fisik. Ya nggak tahu kalau matahari punya arwah. Kita nggak tahu, tapi itu hancur. Ntar ada kehidupan yang lebih baik yang dijanjikan di akhirat gitu, yang abadi. Berarti akhirat itu dimensi lain, Dur. Bukan ada di tata surya, ada di. Nggak ada sih kayaknya. Bukan ada di galaksi. Nggak ada. Itu dia tuh dunia udah lain. beda universe yang lain. Iya. Bukan sekedar universe ya, bukan sekedar dunia yang lain, dimensi yang lain. Dimensi yang lain. Betul-betul lain, yang tidak seperti kita sekarang ini yang. Iya. Yang bergerak selayaknya orang di bumi yang jalan. Iya. 1 meter tuh begitu. 1 menit tuh 60 detik. Tidak, dia tuh dimensi yang
Berbeda sama sekali. Dimensi yang berbeda sama sekali. Contohnya kayak jin itu kan kita nggak tahu dia punya dunia, pasti dia punya dunia lain lah. Dia Iya. pasti punya hal yang manusia tidak bisa mencakup dimensinya dia gitu. Kita tidak bisa menangkap dimensinya dia, tapi dia punya. Orang dia juga makhluk yang diciptakan ya, dia pasti punya tempat tinggal, dia pasti punya entah tempat tinggalnya juga di bumi ini. Tapi dimensi lain. Tapi dimensi yang berbeda kita nggak tahu. Iya. Kan yang kita tahu sebagai manusia dimensi kita ya Ini. 3 dimensi sumbu X, Y, Z ini kan. Tapi kalau yang Kayak misalnya sekarang di sini misalnya lagi ada kehidupan nih, kita nggak tahu nih. kita nggak tahu. Iya, padahal wifi aja kan adanya di sini nih. Iya, iya. Berarti sebenarnya ada sesuatu nih di Iya, yang tidak bisa kita tangkap ya, dengan ada panca sesuatu indera yang kita sedang ya. ini gitu. Ya. Oh, ya, mungkin aja ada dimensi Ya, mungkin ada dimensi kehidupan lain di. dimensi lain yang di ruangan ini, tapi dia gedenya tidak ruangan ini. Iya. Berbeda dimensi gitu yang mungkin ruangan ini di dimensi itu segede lapangan bola. Benar. Mungkin. Iya. Atau apa Kayak kalau ruangan ini dipakai ukurannya sama semut juga udah. Dia nyebutnya ini bukan studio gitu. Iya. Iya, gitu kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu ya. Mungkin, Kayak gitu-gitu ya. Iya. Kayak gitu sih. Gue tuh juga lagi bukan lagi ya, semakin sering tuh dengerin kalau mau tidur tuh yang ceramah-ceramah gitu. Dan gue diemin aja rekomendasi-rekomendasi yang masuk, habis itu lanjut ke video berikutnya. Makin banyak aneh-aneh, Dur. Ininya apa ceramah-ceramahnya. Cing, saya tuh nemu, saya secara tidak sengaja ini. Saya tuh malah penasaran ini orang yang bikin ini, risetnya ini segala macam. Nama channelnya MD Universe. Gue belum tuh. Dia subscribernya baru 50.000. 50.000 apa 48.000. Teman-teman yang nonton ini, kalau sudah nonton MD Universe silakan komen di bawah. Tapi kalau yang belum nonton silakan nonton. MD Universe nih saya tidak tahu orangnya siapa di belakangnya. Tapi dia membuat konten, risetnya saya jago sih. Kayak misalkan tentang apa? Konten apa? Macam-macam atau macam-macam tentang Indonesia. Oke. Saya pertama kali yang muncul di beranda saya itu dia mengulas tentang kota Saranjana di Kalimantan Selatan. Jadi ini kota seperti kota mitos layaknya Atlantis, di cerita turun temurunnya orang Kalimantan Selatan bahwa ini adalah kota yang dulu maju banget, tapi kemudian hilang. Nah kemudian dia bikin videonya penjelasan tentang Saranjana mulai dari penjajahan Jepang, kemudian dia sampai akses ke dokumen-dokumen Belanda, kemudian diartikan setiap ini, kemudian peta yang dibuat sama Belanda, peta yang dibuat sama Jepang. Memang peta waktu dibuat sama Belanda ada namanya Teluk Saranjana di situ. Teluk Saranjana dekat Pulau Laut di Kalimantan Selatan itu ada, tapi begitu peta itu dibuat sama Jepang, nama Saranjana ini sudah tidak ada. Hilang, namanya tidak ada. Lalu kemudian sampai sekarang namanya tidak ada Saranjana ini, kecuali sebagai sebuah teluk. Teluk atau apa gitu Saranjana. Nah, itu saya nonton itu saya rasa kayak, orang ini keren banget ya risetnya. Risetnya, cara membuat videonya bagus sekali. Kemudian akhirnya saya nonton video dia yang lain. Dia bikin soal pungli di tubuh TNI, korupsi dan pungli di tubuh TNI, korupsi dan pungli di tubuh Polri. Seberani itu dengan riset dari informasi yang ada aja. Cuma di silang-silangin aja gitu. Dikumpulin, dibikin. Jadi kalau misalkan kayak kita ngikutin kasus Sambo ini kan. Yeah. Setiap hari kan beritanya beda-beda kan. Berita dari Putri, dari PC-nya beda, dari Kuat Ma'ruf beda, dari ini beda, dari ini beda, ini beda. Nah, dia itu mengumpulkan semua ini, disusun sebagai timeline. Disusun sebagai timeline apa yang terjadi ini gini dengan bukti-bukti yang ada yang nggak hoax gitu. Dia nggak investigasi berarti ya? Dia tidak investigasi, dia mengumpulkan searching by googling, learning by googling gitulah. Iya. Kayak sepulang sekolah. Si Koi ya. Iya. Learning by googling. Nah, tapi disusun dengan sangat baik penjelasannya, ininya. Iya. Nih ya, gue lihat ini MD nih. Universe. Ya. Bagus banget. Bang, ini TV-nya mati, Bang. Sorry. Saya jadi nggak bisa berkaca pada diri sendiri. Kita bisa lihat ini nggak sih? Mana yang kita tonton? Di inilah, di apa? Di apa? History. History itu di mana? Kalau YouTube ada. Di mana? History di mana? Bentar, saya buka nih. History ada di mana? Library, bukan? Library. Home, ada history.
Tuh. Ah ya ini history nih ya benar. Tuh, ini Dur, gue nih Dur. ACC Channel. Oh ya, saya juga ini. Tapi ACC Channel tuh dia hampir sama kayak YouTube Crash. Bukan Iya. hampir sama, sorry kalau saya salah. Tapi dia Tapi mirip-mirip dia kayak... tapi dia investigasi ya. Iya, saya pernah nonton satu episodenya dia yang soal apa gitu, Borobudur atau apa Iya. gitu ya. Saya kadang-kadang berpikir kayak Iya ini statement nih membongkar bukan. misteri peradaban yang hilang tuh. Nah, kayak gitu-gitu. Terus ada lagi gue nih. Yajud Majud ternyata sudah keluar tuh. Gue nonton tuh. Terus kisah Nabi Hud, Ah. tengkorak kristal. Ini kan berarti ya gue udah nonton ya. Tapi gue nggak inget sih. Kalau terakhir saya nonton dari MD Universe tuh ini. Tuh, di ada YouTube Crash nih. Yesus, Nabi Isa, Buddha ke-8 katanya. Ini kalau saya nonton ini MD Universe, Neraka di Kota Santri. Ini dia cerita dia bukan investigasi karena dia mengumpulkan Lah gue berita. udah nonton juga, Dur. Berarti gue ketiduran gue rasa MD nih. Universe. Iya. Nah ini ya Saranjana ini. Oh, berarti gue ketiduran ini. Itu dia. Itu MD Universe bagus sekali. Iya. Cing. Nama Saranjana mungkin terdengar kurang familiar bagi kebanyakan Bagus sekali. Maksudnya saya mikir kayak, ih orang ini telaten sekali. Udah gitu sih YouTube juga pinter ya. Maksudnya gue kan nggak follow dia, nggak ini. Tapi karena gue nonton yang gini-ginian, udah gue rekomendasi ini. Iya mungkin juga saya karena suka nonton-nonton yang begitu, muncul dia rekomendasinya di sini. Nah yang saya terakhir itu yang Neraka di Kota Santri ini, dia cerita Gua follow soal, dulu dah. bukan cerita tapi dia menyusun timeline, laporan tentang bagaimana kasus-kasus pencabulan, pelecehan seksual yang terjadi di Jombang. Oh. Lalu kemudian yang sampai pada yang Subki siapa namanya yang? Ustadz Subki. Bukan. Apa? Namanya Subki Subki juga. Gaptek. Namanya Subki juga yang Gaptek yang ngasih gue komputer. Subki Bukan. namanya. Subki. pokoknya yang polisi mau ambil dia, yang bapaknya punya pesantren Asidikiyah. Oh iya. Yang Jombang. Iya. Luhut pernah ke sana, Iya. Jokowi pernah ke sana, Iya. Prabowo pernah ke sana. Iya. Polisi datang mengambil anaknya yang santri-santri pada menghalangnya. Iya. Nah itu. Bukan Subki dong namanya. Beci. Beci. Iya, panggilannya Beci Subki siapa gitu. Iya, gue juga Oh ya, nontonnya kasus gitu. Beci. Nontonnya gitu. Cuman karena gue itu menjelang tidur, Dur. Jadi gue Kalau saya itu nonton kalau saya menjelang tidur, Cing, saya Ya. tidak nonton YouTube yang berinformasi. Apalah? Saya tuh nonton YouTube yang dia bikin patung, yang dia bikin One Piece. Kayu, dia dapat kayu dari Iya. kali itu kan harus ditonton. yang jelek. Kemudian dia pahat, Iya. dia gergaji tiba-tiba jadi Luffy. Iya. Nah, yang gitu-gitu. Saya nonton yang begitu-begitu. Lo harus lihat. Iya, tapi kan Kalau gue lihat. Sambil tidur gue taruh sini. Oh, Jangan taruh tidak. sini. Kalau saya Kalau sambil gue nonton lihat nih, biar mata lelah. kalau gue tuh, gue kalau mata lelah gue kesini nih kalau mau tidur ya. Gue ke sini dulu nih. Gue nonton di situ gue kurang Oh. nikmat. Jadi gue nonton tuh layarnya harus gede. Oh. Gitu. Jadi Cing Abel yang tidur tuh maksudnya suara doang. Suara doang ya Oh, gue kalau saya dengerin. enggak. Ya gue dengerin. Saya kalau tidur tuh malah suara nggak penting. Yang penting gambarnya. Makanya saya nonton yang begitu. Ada yang bikin camper van. Ada yang bikin baut, bikin baut. Saya nonton yang bikin baut, gitu-gitu. Ada yang ini juga gue tuh nonton tuh. Dari satu pohon dibikin kayak apa diorama ya? Apa sih namanya Iya, tuh? diorama. Diorama kan dari satu pohon terus di dalam pohonnya itu ada rumah, ada ini Ya. segala macam itu. Ya, dia bikin diorama. Itu Diorama juga itu juga gue nonton. seru juga. Atau yang woodworking. Iya. Yang dia bikin meja yang unik, bikin pintu yang unik, yang gitu-gitu. Iya, Itu iya, saya nonton yang gitu-gitu itu. Voice of Butterprot tuh gue kemarin baru nonton. Musik. Enak banget dengerin di situ. Dulu. Yang 3 orang cewek tau kan? Oh, yang metal-metal itu Metal ya? yang dari Oh, Garut. iya, saya nggak Voice tahu. of Butterprot. Saya tahu, cuman saya belum pernah nonton. Lagunya bagus banget, Dur. Oh, Kayaknya lo bakal senang deh lagunya deh. ntar deh coba saya nonton. Ditambah lagi sama penampilannya kayak gitu kok bisa ya gitu. Jadi semakin kagum.
Oh belum, saya belum nonton. Nah gitu-gitu. Begitu Nah, gue udah kriap-kriap, gue turun ke bawah, baru gue dengerin yang itu. oh, Si- nah Cing Abdel keliru. Kalau YouTube yang berinformasi Harus tonton ya. harus ditonton. Kalau buat pengantar tidur emang nggak masuk. Mendingan kalau cuman butuh suara, denger podcast. Nah, gue kurang suka dengerin ngobrol. Oh. Ini gue kayak lagi didongengin sebelum tidur gitu loh, Dur. Gimana sih? Jadi gue denger gini, I set. see. Kayak tadi gue lagi ngomongin Nabi Isa, ada lagi ngomongin Nabi Isa, kok tiba-tiba lagi ngomongin Nabi Sulaiman, tahu-tahu udah ganti pas gue bangun gitu. Oh, Nah, salah satu yang gue seneng cara berceritanya, Ustadz Halid Basalamah. oh iya enak sekali. Gue dengernya tuh enak gitu. Iya. Dan hal itu untuk satu momen aja, kan beliau tuh punya series Sahabat Nabi. Nabawiyahnya, Iya, Sirah Nabawiyahnya iya. punya tuh. Ya. Dari Nabi Muhammad lahir sampai Nabi Muhammad SAW meninggal. Bahkan itu dari sebelum. Karena Iya. kalau kita mau ngomongin Sirah Nabawi, Betul. kita harus ngerti dulu keadaan sebelum Nabi Keadaan lahir. Arab saat itu Ya, seperti apa sehingga turunlah Iya. ada sosok seorang ini. nabi akhir zaman ini. Betul. Nah, itu aja di satu momen. Misalkan kayak momen Abraha dengan pasukan gajahnya datang aja. Baru itu. Itu bisa satu jam sendiri. Itu baru gue dengerin itu. 1 jam sendiri tahun Iya. gajah. Nah, saya tuh pada waktu itu kadang saya mikir di saat itu tuh Arab pakai tanggalan apa ya? Tanggalnya tanggal apa? Kok disebut tahun gajah aja gitu ya? Oh, ada juga tuh, Dur. Gue suka ini sih karena dengerinnya gitu ya. Iya, karena Hijriyah itu waktu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an itu Nabi Muhammad SAW sudah itu Tanggal katanya udah. bahkan Hijriyah pertama kali ditetapkan itu sudah tahun 8 Hijriyah. Tanggal udah ada katanya, Dur. Nah, tanggalan apa yang dipakai? Masehi ya? Tanggal udah ada ya, ini ya. Karena ada yang kisahnya juga nih, gue dengernya di mana ya, pokoknya ya. Mengenai orang berhutang. Mengenai orang berhutang. Dia berjanji akan bayar tanggal sekian. Nah, Tapi kan gue nggak bilang tahunnya. Tahunnya belum ada, Dur. Jadi begitu ditagih, gue kagak kasih tahu gue tahun yang mana gitu, kapan. tapi mereka tahu konsep tahun. Soalnya begini, kalau saya paham kalau kalender Julian, kalender Gregorian. Kalau Gregorian nih Maksudnya Islam sudah ada orang lah. suka gemeteran gitu ya. Gue Grogi itu grogi. ya. Oh. Kalau Gregorian itu kan dia di 1500-an. Itu Islam sudah ada. Itu penanggalan Hijriah sudah ada. Tapi kalau Julian itu kan sekitar 200-an Masehi ditetapkannya pakai kalender Julian. Lahirnya Nabi Isa alaihissalam ditetapkan sebagai hari awal tahun penentuan 1 Masehi. Iya. Itu ditetapkannya sekitar 200-an Masehi itu. Julius Caesar bikin kalender Julian. Nah, tapi kalau Julius Caesar bikin kalender Julian yang berpatokan pada Masehi, itu kan diberlakukan di tempat-tempat yang dia jajah kan. Iya. Sedangkan Arab ini Persia tidak jajah, Romawi tidak jajah. Karena orang-orang pikir kayak ngapain ke padang pasir, nggak ada apa-apa hasil alam, nggak ada. Ngapain kita susah-susah bawa pasukan jajah wilayah yang tidak. Nah, berarti artinya mereka ini tidak punya, mereka ini bebas nih, tidak dijajah sama siapa-siapa. Pakai kalender apa dong? Kalau kalender Persia nggak dipakai, kalender Dia sendiri kali Julian sebenarnya ada. Nah, apa ya? Itu yang sampai sekarang makanya kita cuma disebut Abraha menyerang Mekah Pada tahun justru tahun gajah. Itu yang dijadiin patokan untuk sebuah peristiwa. Jadi untuk menentukan sebuah tahun dikaitkan dengan sebuah peristiwa. Oke. Kayak misalnya Nabi lahir pada tahun gajah. Yaitu pada tahun Abraha menyerang Mekah gitu. Jadi di zaman itu tahun itu berdasarkan Kejadian. Ditempelkan ke kejadian. Tidak ada angka-angkanya. Karena ya gue nonton dari beberapa itu juga deh mengenai budaya tulis-menulis. Kenapa dulu tidak ada budaya pencatatan di Arab? Katanya terbelakang nih Arab tidak ada ininya dokumentasinya.
tulisan segala macam gitu. Nah, Padahal nggak juga. Orang udah bisa tulis menulis iya, pada saat itu. nah menurut budaya orang Arab waktu itu, tulis menulis itu dilakukan oleh orang rendah yang tidak punya ingatan kuat. Cemen. Cemen. Dianggap cemen. Gitu aja lu gitu gak aja bisa pakai tulis. hafal. Cemen lu, otak lu gitu. Gitu katanya. Makanya tulis menulis tidak. Tapi tulis menulis itu ada. Ada. Karena orang-orang sudah banyak Karena ada bikin pembukuan. syair. Iya. Ada pembukuan. Orang bikin syair, surat menyurat, masalah perdagangan, perjanjian perdagangan, apa segala macam. Ada surat menyuratnya. Iya, udah ada. Sudah ada. Cuman Bukan memang Rasul ngirim surat. Ya, mungkin budayanya kayak kalau yang menulis, cemen lo gitu menulis dianggap kayak ingatan lu nggak kuat. Iya, gitu. Kalau di ininya ya apa penjelasannya, salah satu penjelasannya kenapa tulis menulis tidak ngetren di zaman itu gitu. Sesuatu yang perlu bukti aja gitu. Tulis menulis itu kayak perjanjian utang kayak gitu harus ada buktinya. Lo tulis dah gitu supaya ada buktinya, bukan berdasarkan ingetan doang gitu. Oh iya juga ya gitu ininya. Bukan dulu nggak ada tulis menulis, bukan, udah ada gitu. Aksaranya udah ada kan Arab? Sudah ada. Udah ada aksaranya. Tapi kalau angka itu kayaknya yang dari India deh. Karena kalau Arab huruf dari kanan, kalau angka dari kiri bacanya. Iya, makanya angka itu dari India kalau tidak salah. Arab ini, angka di Arab. Angka 1 sampai 10 itu 0 sampai 9. 0 sampai 9. Itu dari India. Sama seperti orang India ya. Iya. Kayaknya angka itu dari situ, mungkin. Nanti Dur, kalau kita berdua di surga, Dur, kita ketemu ya. Insya Allah, mudah-mudahan amin. Amin ya. Amin. Ntar kita buktiin nih semua apa yang kita perdebatkan sekarang. Dulu nih sebenarnya begini, bener apa enggak? Tahun yang itu pakai tahun apa sebenarnya ya? Bagaimana orang pada waktu itu menghitung? Kita bakal bisa ingat gak kalau kita di surga nih? Ya Allah, ingetin ya gitu. Maksudnya nih, ada gak sih kepengenan itu? Kita pasti kita ingat lah, Cing. Maksudnya apa yang kita pengen di dunia? Tangan kaki bersaksi. Iya, itu kan untuk dihitung. Iya, maksudnya memori itu tidak dihilangkan. Tidak seperti kita lahir ke dunia, memori alam ruhnya dihilangkan. Lupa. Tidak. Kita meninggal itu, memori itu ada sehingga kita tahu bahwa di dunia itu dulu saya bikin dosa ini, saya ini itu ada. Itu. Makanya ada buka ya, hijabnya malah buka hijabnya. Iya, makanya ada orang yang meninggal tuh katanya begitu meninggal terus kalau dia pengen dihidupin lagi, tolong dah gue pengen ngapain dah kalau dihidupin lagi, gue pengen sedekah yang banyak gitu karena dia udah ngerasa kan, gue kurang sedekah ternyata gitu. Nah kita tonton dah Dur, kita lihat dah tuh, kita lihat ya. Kita lihat kehidupan zaman dulu, kayak yang Ustadz Khalid Basalamah juga tuh, yang mengenai panggilan Abu Muthalib, Abu Thalib, Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW. Iya, asal usulnya dipanggilnya Abu Thalib, atau Abdul Muthalib ya, pokoknya dia naik gajah, gimana lah gitu deh. Oh, gara-gara ini ya dipanggilnya ini gitu. Iya. Dia pinter ya. Firanda juga gue lumayan sering dengar. Ustadz Firanda, iya. Iya. Walaupun memang ada beberapa statement-statementnya yang cukup keras ya sama kondisi yang sekarang gitu. Betul. Gue bukan itunya gue dengerin pengetahuannya tentang sejarah. Betul. Dan saya respect banget, Cing. Harusnya tuh begitu kita tuh. Apa tuh? Ulama ini kan banyak orang yang, dan kita harusnya bersyukur masih banyak yang mengajarkan ilmu ke kita. Iya. Ketika kita menemukan perbedaan itu bukan kita nggak mau dengerin udah benturin ke sana sini, bukan. Ya. Ambillah yang baik-baik, yang ini. Oke, kalau ini ternyata statement pribadinya beliau tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Ya sudah, tidak usah dipermasalahkan itu. Kita yang penting ambil ilmunya gitu. Harusnya begitu aja. Kayak kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah, misalnya Ustadz Khalid yang masalah upacara hormat ke bendera nggak boleh kalau menurut dia. Iya. Tapi itu kan beliau sedang menjawab pertanyaan di majelis itu dan orangnya lagi khusus untuk orang itu doang. Itu bukan fatwa yang berlaku kepada semua orang. Cuman untuk orang itu doang gitu. Iya. Nah, kadang-kadang kita tuh tidak bisa ini gitu. Terus kayak gini deh. Saya tuh sering banget
sering banget nemu komentar tuh begini. Jadi, nggak suka denger ceramah itu. Soalnya Ustadz itu tuh suka hakimin orang, misalkan. Nah, kemudian saya coba. Irfan gitu misalnya. Ya. Suka dihakim-hakimin. Irfan Hakim. Iya. Sebentar saya lagi cari nama hakim. Hakim Agung tuh sering tuh. Hakim Agung. Saya nggak nemu nama orang. Nah, ngejudge, Iya, gitu iya. apa segala macam. Ya. Kemudian saya nonton. Sebenarnya kemudian saya sadari bahwa itu tuh bukan ustadz yang ngejudge, bukan, tapi namanya Al-Quran tuh kan isinya cerita, Iya. isinya kisah-kisah dan segala macam. Salah satunya ya, panduan dan segala macam. Ketika saya ngomong ke orang sembari saya mengajarkan apa yang Al-Quran ini, si pencerita ini akan menggunakan sudut pandang Al-Quran. Dia akan memakai sudut pandang orang pertama tunggal yang, ya orang pertama, jangan orang lah, itu zat pertama tunggal. Jadi kita pakai sudut pandangnya Allah, kita pinjam dari Al-Quran ini untuk menjelaskan Al-Quran ini kan. Nah itu tuh ketika dia ngomong ini nggak boleh, ini gini. Itu sebenarnya bukan dia sedang ngejudge orang, enggak, dia tuh lagi nyeritain ini sudut pandangnya begini gitu. Tapi kadang kita tuh terimanya kayak, keras banget sih. Apa-apa nggak boleh, masa gini nggak boleh. Enggak, itu beliau sedang menjelaskan apa yang di situ gitu ya, di Al-Quran, pakai sudut pandang itu. Ibarat kayak kita kalau cerita kelinci dan buaya pada anak, kadang kita bisa jadi sudut pandang buayanya, kita bisa jadi sudut pandang kelincinya, ya gitulah kurang lebih. Kalau kita menceritakan sebuah cerita yang sudah ditulis sebelumnya dan segala macam. Ya tapi memang gitu ya, maksudnya di kedua belah, kalau memang kita mau bagi ke dua pihak gitu, yang misalnya yang keras banget, terus yang ini, masing-masing punya ini, punya apa sih, militansi yang sama-sama menurut gua nggak sehat gitu. Iya, karena misalnya ada orang yang, ini misalnya yang lo bilang tadi ya, ada ustadz yang beberapa orang anggap suka ngejudge. Tapi buat si jamaahnya, bagus ini, dia mengikuti sunnah dan Al-Quran, bagus, emang udah harusnya begitu gitu. Tapi di sisi lain orang yang itu juga nggak terima orang yang di luar ini. Iya, itulah begitu. Sama aja gitu pada saat ini. Betul. Ini terjadi pada saat gue pernah jadi tamu di podcast, tamu di sebuah podcast yang podcast apa sih Man itu Man? Podcast Harga Mati. Bukan. Aduh. Podcast Hiduplah Indonesia Maya. Bukan. Pokoknya ada komennya, ngapain sih ngundang Abdel, dia kan orang Torikat. Karena gue pernah menceritakan, gue pernah di talkin di Aba Anom. Nah buat sebagian orang itu udah nggak benar. Apa ya, di mana ya itu? Gue bilang, ini dua-duanya punya ini nih, punya apa namanya, militansi yang. Iya, itulah Allah alamnya. Saya juga, itulah makanya saya bilang tadi kalau Cing Abdel bisa mendengar Ustadz Khalid, bisa mendengar Ustadz Firanda, yang bahkan Ustadz Firanda itu kita tahu bahwa di kalangan orang-orang tuh mikir kayak itu keras sekali. Tapi kalau bisa dengar dan bisa ambil itu, saya respect. Makanya karena saya itu semua saya dengar, Cing. Ustadz Firanda saya dengar, Ustadz Ali Hidayat saya dengar, Ustadz Abdul Somad saya dengar, Ustadz Khalid Basalamah saya dengar, Gus Baha saya dengar, Cak Nun saya dengar. Gus Baha jarang bahasa Indonesia sih, karena gue sambil tidur. Cing Abdel nggak ngerti ya? Iya, jarang banget yang bahasa Indonesia. Saya bersyukur banget saya mengerti bahasa Jawa. Jadi Gus Baha itu, kalau ada yang translatean, gue suka ini, harus lihat layar. Iya. Tapi Gus Baha itu, menurut saya karena dia pakai, saya kadang-kadang berpikir kayak
dia omongin ini, seandainya di bahasa Indonesia kan malah kurang kena gitu. Tapi karena dia pakai bahasa Jawa lucu sekali. Maksudnya kalau ada yang lucu tuh lucu sekali, ada yang mengena banget gitu. Di hati. Iya. Iya, Gusti Pangeran biasanya beliau menyebutnya. Beliau menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kata gantinya. Tapi segitu. Jadi siapa yang muncul? Saya Imran Hussein. Ini saya nonton Merciful Servant. Ceramah Syiah lo dengar gak? Saya bahkan tidak tahu. Ada ya? Ada ya. Tapi saya tidak saya tidak ceramah Syiah enggak deh. Saya itu sebagai pengetahuan ya, sebagai pengetahuan. Iya. Coba deh lo sekali lo dengar. Sebagai pengetahuan, ya gue yakin iman lo tidak akan tergoyah. Ya, tapi jengkelnya itu loh yang tidak bisa saya tahan. Jengkelnya itu tidak bisa saya tahan. Sebenarnya saya itu tidak masalah sama sekali dengan Syiah. Sejujurnya nih. Iya. Kalau mau ditanya, kan orang sering bilang, Islam itu kenapa sih sesama Islam apa orang Syiah digini-gini. Sebenarnya begini, saya itu tidak masalah Ahmadiyah, Syiah. Itu tidak masalah sama sekali, asalkan berdua ini Gak ngaku Islam. Jangan ngaku Islam, bikin aja agama baru, agama Syiah, agama Ahmadiyah, beres sebenarnya. Ya sudah. Tapi karena mereka kekeh pengen disebut Islam Ahmadiyah, Islam Syiah, nah itu yang tidak boleh dong. Karena akidahnya beda. Kalau akidah beda, bagaimana bisa Anda sebut Anda Islam gitu? Lo tahu dari mana akidahnya beda? Ya, berarti pernah dengar kan? Saya pernah baca buku Syiah. Pernah. Oke, iya. Tapi tidak sampai habis. Saya gak kuat. Baru 10 lembar saya gitu. Kayak aduh ini karena isinya itu hina-hinaan pada sahabat kan. Iya. Kata-kata yang dia gunakan untuk Ummul Mukminin. Iya, emang untuk itu kita baca aja kayak Allahu Akbar. Enggak deh. Enggak kuat kita ini. Makanya saya tuh jengkel di hatinya yang saya nggak bisa tahan. Makanya saya menghindar. Nah kalau Ahmadiyah saya belum pernah baca bukunya, tapi saya baca-baca dari berita aja bahwa mereka mengaku nabinya Ahmad Musodik. Bukan. Iya jelas bukan Islam. Bukan Ahmad Musodik dia ininya. Mirza Ghulam Ahmad, sorry. Iya. Ahmad Musodik emang di Bogor. Mirza Ghulam Ahmad. Kalau mengaku nabinya sudah Mirza Ghulam Ahmad, ya jangan sebut Anda Islam dong. Iya. Sebenarnya simpel. Islam itu bukannya tidak toleransi. Teman-teman yang ini bukan tidak toleransi, tapi boleh, tapi jangan bilang Islam, bilang aja agama baru. Kalau emang udah beda, kalau lo mau mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad, ya lo jangan bilang Islam. Iya. Kan kalau NU Muhammadiyah Persis Hidayatullah, ini semua kan akidahnya sama, syahadatnya sama, Al-Qur'annya sama, kitab hadisnya sama, cuman beda dari penafsirannya doang. Tapi semuanya sama, jadi rukun-rukun aja nih orang-orang ini. Iya. Kayak gitu-gitulah. Wah, gila. Cerita tentang akhir zaman kita ya. Nah, semua ini nanti disatuin sama Imam Mahdi. Perbedaan-perbedaan ini. Kayak misalkan subuh kunut atau tidak. Bukan setahu saya sih Imam Mahdi bukan datang untuk membenarkan yang pakai doa kunut dan tidak pakai doa. Bukan itu, tapi mempersatukan sehingga kita tuh sudah tidak lagi ada masalah soal itu. Tetap ada yang kunut dan tidak. Ada yang kunut, ada yang tidak, tapi kita tidak ada lagi masalah soal itu. Tidak ada lagi di hati tuh rasa kayak saya malam Jumat yasinan kok. Katanya nggak boleh. Digituin sama yang lain. Enggak. Kok kita semua tahlilan bilang ini, bilang itu. Kita semua akan bersatu dan akan saling mengerti sama saudara gitu. Tidak perlu ada lagi ini dusta di antara kita. Dusta di antara kita. Begitulah. Sudah lah. Kita mau puasa lagi. Kita nih dikit lagi puasa loh, Cing. Bikin apa dong kita ngabdur puasa nih? Buka puasa bersama aja lah. Buka puasa bersama mah 1 kali doang. Oh, 1 kali doang? Buka puasa bersama setiap hari. Itu mah bukan buka puasa bersama. Buka apa? Itu mah kultum. Buka puasa udah. Ya. Udah berapa lama ini? 70 menit, 1 jam 10 menit. Udah jangan terlalu lama juga. Udah 1 jam 10 menit ini.
Dan Ntar lah kita pikir 90% lo yang ngomong Dur ini. ya. Iya. Dan gue menikmati. Nanti kita pikir buat bulan puasa ya. Saya Iya, juga iya. bulan puasa tuh akhir Maret kalau tidak salah, 22 ya. 21 Maret. 21 Maret. Lebarannya yang gue tahu 22 dan 23. 22 April. berarti 22 April udah 1 Syawal. Mungkin 22 Maret atau 21 Maret lah. Iya. Kita lihat lah nanti perhitungan dari Muhammadiyah dan Kemenak. Iya. Beda-beda. Jadi kita lihat aja. Mudah-mudahan sama. Mulai awal Ramadan sampai kita awal Syawalnya. Mudah-mudahan sama semuanya. Nanti kita pikir ya konten. Ya. Itu pizza makan udah dibeli. Mumpung kita kalau mikir dari bulan Januari kayaknya ketemu deh. Ketemu ya. Kalau minggu depan udah puasa baru kita mikir, sekarang kayaknya susah. Iya. Bisa. Bikin konten-konten 5 menit gitu. Ya. Seru. Bikin sekali syuting 60 episode. Bro, 2 tahun. 10 menit. 2 kali Iya. puasa dong. Nah, ntar lah kita pikir. Oke. Nanti teman-teman kalau ada ide juga boleh. Iya. Kasih tahu di kolom komen menyambut bulan puasa ini. Ngapain? Ngabdur tuh ngapain? Ngabdur ngapain ya gitu. Jangan yang coba-coba makanan itu udah ranah-ranahnya ada orang satu itu. Siapa? Yang sudah menghilang itu. Mamat ya? Kemana sih dia? Dia ada. Cuman gak balas WA gue doang aja. Calon ketua PSSI. Tapi bagus juga sih kalau memang Mamat memenuhi syarat dan bisa terpilih sih, saya dukung juga sih dia jadi ketua PSSI. Lumayan paham dia masalah Persepak bolaan. persepak bolaan dan politik persepak bolaan, dia lumayan paham. Ya, harus mengerti politik persepak bolaan. Iya, dia lumayan. Iya. Nah, itulah teman-teman. Terima kasih banyak untuk kebersamaan 1 jam ini. Semoga setrika-setrikanya semua sudah rapi, sudah siap untuk bekerja untuk besok hari Senin. Dan sampai jumpa di ngabdur-ngabdur yang lainnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu panas.